Tim nasional Indonesia datang ke SEA Games 2025 di Thailand bukan lagi sebagai kuda hitam yang mengejutkan, tapi sebagai sang juara bertahan. Yap, setelah penantian yang panjang banget, mereka sekarang jadi tim yang paling diincar. Yuk, kita bedah gimana Garuda Muda bakal menghadapi ujian terberatnya buat mempertahankan tahta sepak bola Asia Tenggara. 32. Selama 32 tahun. Coba bayangin, 32 tahun yang panjang. Angka ini tuh kayak hantu buat sepak bola Indonesia. Sebuah penantian yang rasanya nggak akan pernah berakhir buat sebuah medali emas SEA Games. Dan di Kamboja, penantian yang menyakitkan itu akhirnya selesai juga. Lewat sebuah final yang super dramatis, brutal, dan jujur nggak akan terlupakan melawan Thailand, Indonesia akhirnya kembali jadi raja. Ini kemenangan bersejarah yang benar-benar melepaskan beban satu generasi. Tapi, sekarang ceritanya jadi kebalik. Status juara bertahan itu mengubah segalanya loh. Tekanannya jelas beda banget. Semua rival, apalagi tuan rumah yang sakit hati, pasti pengen banget ngejatuhin mereka dari tahta. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dengan skuad yang beda dan tantangan yang juga baru, apa Indonesia sanggup buat mengulang sejarah? Mari kita dalami sama-sama pembahasannya. Jadi gini, bahkan sebelum kita ngomongin taktik di lapangan, timnas itu udah harus berantem duluan sama kekacauan di luar lapangan. Wah, ini sih ujian mental dari awal banget. Pertama, ada bencana banjir di Thailand yang bikin venue pertandingan harus pindah mendadak. Grup Indonesia jadi kelempar ke Chiang Mai, kota yang agak terisolasi, jauh dari pusat keramaian. Terus tiba-tiba Kamboja mundur, dan grupnya diundi ulang. Hasilnya, Indonesia ada di grup yang isinya cuma 3 tim, yang artinya pertandingannya lebih sedikit. Kekacauan ini bisa jadi malah berkah tersembunyi. Tapi tunggu dulu, semua masalah logistik tadi rasanya jadi kecil kalau dibandingin sama satu lubang besar yang ditinggalkan di jantung permainan tim. Bedanya tuh kerasa banget. Tim 2023 itu punya Marcelino Ferdinand. Dia itu otaknya, mesin yang bikin serangan jadi hidup, lewat dribble dan kemampuannya mecah pertahanan lawan. Nah, tim 2025, mereka kehilangan sang maestro. Tanpa Marcelino, Indonesia kehilangan sumber kreativitas utamanya. Ini nih yang jadi masalah taktis paling gede. Gimana caranya tim ini bisa bongkar pertahanan lawan tanpa ada pemain yang bisa menciptakan keajaiban sendirian? Ini teka-teki besar yang harus dipercayain sama pelatih Indra Syafri. Kehilangan pemain kunci itu kan memaksa kita buat berevolusi. Jadi, gimana Coach Indra Syafri merespon krisis ini dan ngerancang ulang kekuatan timnya? Nah, ini dia rencananya. 3 langkah yang sangat pragmatis. Lupakan dulu deh main tiki-taka cantik yang rumit. Fokusnya sekarang adalah pertahanan harus sekuat baja, serangan balik harus cepat lewat umpan-umpan panjang, dan yang paling penting, setiap peluang dari bola mati harus dimaksimalkan. Kunci dari langkah pertama itu ada di mereka berdua, si menara kembar. Kehadiran Dion Marks dengan tinggi badan 188 cm itu jadi solusi instan buat kelembahan klasik Indonesia di duel-duel udara. Bareng Kapten Muhammad Ferrari, mereka ini bakal jadi tembok yang susah banget ditembus. Postur pemain-pemain inilah yang bikin bola mati jadi tambang emas buat Indonesia. Coba bayangin, ada Jens Reven setinggi 189 cm sama Dion Marks 188 cm di depan gawang lawan pas tendangan sudut. Apalagi kalau eksekutornya seakurat Ivar Jenner, wah setiap bola mati itu udah jadi ancaman gol yang serius banget. Poin paling pentingnya ada di sini. Timnas kita udah bertransformasi. Dari yang tadinya bergantung sama kreativitas satu orang, sekarang jadi sebuah mesin kolektif yang efisien. Ini respon klasik di sepak bola. Kalau kejeniusan individu hilang, ya kekuatan sistemnya yang harus dinaikin buat nutupin celah itu. Oke, rencana baru udah siap. Tapi siapa aja nih yang bakal mencoba buat menghancurkan rencana ini? Ya udah pasti, ancaman nomor 1 adalah Thailand. Mereka bukan cuma tuan rumah loh, mereka itu finalis yang kalah secara dramatis banget di tahun 2023. Jadi motivasi mereka buat balas dendam pasti bakal luar biasa gede. Nah, ini dia wajah dari ancaman itu. Yotsakorn Burapa. Kalian harus ingat nama ini. Dia ini mimpi buruknya Indonesia di final kemarin, yang nyetak gol penyeimbang di detik-detik akhir. Dan dia memulai turnamen ini dengan ngegolin hat-trick. Misi utama pertahanan Indonesia, yang mematikan pemain ini. Selain Thailand, tentunya ada Vietnam, yang selalu disiplin dan susah banget dikalahin. Terus ada Malaysia, tapi mereka datang dengan skuad yang agak pincang. Tanpa 7 pemain kunci yang gak dilepas klubnya, mereka ini ibarat harimau ompong yang kehilangan taringnya. Sebuah keuntungan buat tim lain pastinya. Dan jangan lupain keuntungan unik yang satu ini. Karena ada di grup yang lebih kecil,
Indonesia bakal punya waktu istirahat yang jauh lebih banyak. Mereka bakal masuk semifinal dengan kondisi fisik yang lebih prima dibanding lawan yang harus main lebih sering. Ini keuntungan strategis yang gede banget. Oke, kita udah lihat semua potongan puzzle-nya. Ada kekacauan, krisis, adaptasi taktik, sampai para rival. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya biar dapat gambaran akhirnya. Jadi, kekuatan utama Indonesia itu jelas ada di pertahanan dan kebugaran fisiknya. Tapi kelemahannya juga kelihatan, hilangnya kreativitas dan chemistry antar pemain yang masih baru. Peluang terbesarnya datang dari bola mati dan kondisi rival yang lagi pincang. Dan tantangan terberatnya, tentunya tekanan dari tuan rumah dan risiko cedera pemain vital kayak Ivar Jenner. 4. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah jumlah kartu merah yang keluar di final brutal tahun 2023. Sebuah pengingat yang jelas banget kalau pertarungan ini bukan cuma soal teknik, tapi juga perang mental yang super panas. Jadi, ini dia kesimpulannya. Indonesia punya rencana, punya pemain, dan punya keunggulan fisik. Secara taktis, mereka siap. Tapi, di puncak turnamen nanti, di tengah tekanan puluhan ribu supporter lawan, pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah mentalitas juara mereka cukup kuat buat menaklukkan semuanya sekali lagi? Nah, itulah yang bakal menentukan segalanya.